coblos Prabowo. Saya nggak melarang siapapun mau coblos A, C, B, tetap saya pilihan tetap ke Gama, ya, karena itu komitmen, ya, walaupun hati itu kurang menurut saya, ya. Nah, sekarang saya tanya, kan saya bilang, kenapa selama ini RUU Undang-Undang Perampasan Aset selalu ditunda-tunda oleh DPR? Ada apa? Orang-orang PDI. Nah, itu kan, itu satu. Kedua, Prabowo kan istilahnya wayangnya Bapak Jokowi juga kan. Selama ini dia wayangnya siapa? Wayangnya Rizik, Cendana dan lain-lain. Ya, apapun itu kalau strategi Bapak Jokowi, kalau saya katakan kasar dia diborgol sama Bapak Jokowi, nggak etis juga kan saya sebutkan. Ya kan ini strategi, bro. Ya tetap yang akan motivasi ini adalah tetap Bapak Jokowi. Ya kan? Aku udah bilang dia masuk merangkap Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi orang-orang PDI mengundur-undur walaupun itu sebagian orang yang mengaku relawan Jokowi selama ini meminta sampai datang ke DPR kemarin, ya, termasuk ada teman-teman kita yang di TikTok yang namanya ada siapa namanya itu Pak Deden dan kawan-kawan, ya, baik itu di Jawa Tengah, Jawa Timur kemarin gabungan untuk mengesahkan yang namanya RUU Perampasan Aset. Tetap aja nolak itu DPR. Lah, kemarin orang-orang selalu bilang kalau Bapak Jokowi itu bonekanya Megawati. Kalau Bapak Jokowi bertindak dengan caranya sendiri melalui siapapun, kenapa kok jadi brutal gitu loh? Masihkah ada orang-orang yang akan berkata Jokowi itu bonekanya Megawati? Petugasnya Megawati? Petugasnya PDI? Masih adakah kira-kira? Saya demi kebaikan bangsa ini, saya selalu mendukung apa yang dilakukan Bapak Jokowi, ya. Tapi saya tidak sampai menghujatnya. Lakukanlah apa yang terbaik menurut caranya, ya kan? Pilihan saya tetap saya Ganjar dan Bapak Mahfud. Itu komitmen karena arahan Bapak Jokowi dulu selama ini seperti itu, ya kan? Nah, artinya kenapa? Di sini kita melihat, ya, pidato-pidatonya orang yang paling berperan siapa? Apakah Prabowo yang paling berperan di antara capres dan cawapres itu? Gibran atau yang namanya Prabowo? Orang yang paling berperan adalah Gibran kan, ya kan? Nah, saya tidak mendukungnya karena apa? Caranya agak salah, ya, bertandingnya kurang baik menurut saya. Cuman demi kebaikan bangsa dan negara ini, strategi Jokowi saya acungin jempol. Ya, saya bukan mencintai Bapak Jokowi itu berdasarkan partainya, tapi berdasarkan figurnya. Ya, sekali lagi saya ulangi, hak siapapun itu memilih, janganlah brutal ngalahin orang-orang kaum pentolan ISIS itu. Kok dulu orang-orang ngaku-ngaku pada relawan apanya? Menurut saya relawan apanya? Lah, kalau memang mereka itu sebagai relawan penuh hati itu, ya, sukarela, rela penuh hati apapun strategi yang akan digunakan Bapak Jokowi, ya, mbok jangan brutal. Nah, menjadi pertanyaan itu di situ. Kenapa perampasan aset negara itu undang-undangnya selalu ditunda-tunda? Bapak Jokowi udah berapa kali loh meminta itu pengesahan secepatnya. Ada apa? Ya kan? Nah, itu. Kemudian saya katakan kembali, masih adakah lagi orang-orang yang akan berkata kalau Bapak Jokowi itu bonekanya Megawati, bonekanya PDI, petugas partai PDI? Semua kalian orang-orang yang maju ke depan itu ya melalui partai, petugas partai. Nah, kita nggak usah bahasa petugas. Sekarang pemain wayang Dalang. Selama ini Dalang buat Anies Suryapalo, iya kan? Nah, sekarang selama ini Prabowo dalangnya orang-orang Cendana. Kalau memang dia mau merubah, kan saya bilang boleh dicek di YouTube saya, snack video saya. Andai pun Prabowo dan kawan-kawan itu tidak brutal, mungkin bisa jadi orang akan memilihnya. Terkabul nggak ucapan saya? Boleh cek, ada di snack videonya Ida Glan, ya, itu di YouTube juga ada. Andai pun yang namanya Prabowo dan pendukung-pendukungnya itu tidak brutal, bisa mengambil simpati dengan cara yang lembut kepada pendukung-pendukung masyarakat, mungkin salah satu saya bilang dulu kan bisa mendukungnya.
Coba akui semua kejujurannya, ya kan? Seperti itu kan? Ada loh. Itu tahun 2020, 2021 lalu itu saya goreng. Banyak itu di snack video saya, Nyai Dagelan Politik. Ya, bahkan live streaming aja saya bahas itu. Masih banyak orang nonton itu ya. Sampai ribuan nonton itu. Ya, pada waktu itu saya live. Nah, itu kan terjadi ucapan saya. Cobalah Prabowo bersikap lembut, jangan arogan. Ya kan, tunjukkan sikapmu kalau mencintai negara ini. Ya kan dulu kan, walaupun saya tidak mendukungnya, cuman alangkah baiknya merubah yang namanya sikap. Coba carilah orang, kalau Prabowo itu bersahabat, bergaul, lingkungannya orang-orang baik, tentu dia akan berubah baik. Tapi kalau Prabowo itu bergaul dengan lingkungan orang-orang arogan, tentu sifatnya akan timbul semakin arogan. Cobalah simak semua konten-konten saya yang ada di snack video. Masih ada sampai hari ini. Tidak ada yang bisa membasminya itu, kecuali TikTok. Ya, salam waras dan hakmu, pilihanmu. Saya tidak pernah melarang itu ini ya. Nah, kemudian juga untuk relawan Jokowi. Ya, dulu dia sanjung-sanjung, dia puji-puji, kemudian dia menghujatnya, ini ngalahin menghujat Prabowo. Ya kan? Saya selalu menolak Prabowo. Kenapa? Kalau Prabowo itu dulu bergaul dengan orang-orang arogan, sikapnya akan lebih arogan, brutal. Ya kan itu. Cobalah cek kalian di snack video saya, di YouTube saya ada video lamanya itu. Ya. Toh terkabul saya ucapannya. Semua yang saya ucapkan itu jadi nyata, bro. Ya. Jadi saya harap ini kan bertolak belakang lagi orang. Ngaku-ngaku relawan, ya kan? Ngaku-ngaku relawan. Dulu menyanjung-nyanjung Bapak Jokowi. Wah, Fred sampai powerful di situ. Tapi dia bukan seorang yang rela hati. Apa? Saya kata orang kemarin ada yang komen, mana ada orang pemimpin dua kaki, ya kan? Saya kadang-kadang sama orang yang tidak sependapat itu, ya jarang menyaksikan live saya itu dulu, ya tidak mengulas kembali, menyimak kembali ucapan-ucapan saya itu. 100% semuanya jadi kenyataan, ya kan? Jadi kenyataan. Dulu saya bilang, Bapak Jokowi seandainya Megawati, PDI, DPR tidak mau dengan cara-cara Bapak Jokowi, mereka menolak Bapak Jokowi. Bapak Jokowi keluar dari PDI. Saya mencintai Bapak Jokowi berdasarkan figur kinerjanya. Kok orang-orang DPR, PDI pada masih menunda-nunda yang namanya undang-undang perampasan aset? Ya kan? Lakukan dengan cara Bapak Jokowi. Itu yang saya minta. Monggo kalian ya seluruh rakyat Indonesia snack video Nyai Dagelan Politik itu semuanya ada. Semuanya masih lengkap videonya ya. Saya bahas-bahas masalah itu. Juga ada live streamingnya, ulasannya di yang namanya YouTube saya Dagelan Politik tetap ada. Jadi saya kan udah bilang, tolong kalau mau ambil simpati rakyat ini, bergaulah Pak Prabowo itu dengan orang yang bijaksana, orang yang baik. Yap, pada intinya tetap komitmen pada kemenangan Ganjar dan Mahfud MD di 2024. Dan saya kira sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nyai Widya bahwa kita mencintai Pak Jokowi karena kinerjanya, karena beliau figur yang betul-betul membawa kemajuan dalam negara ini, bukan karena persoalan dia berasal dari partai mana. Kira itu yang membuat saya sepakat dengan Nyai Widya, persoalan kecintaan terhadap Pak Jokowi, sehingga kita nggak usah lagi mempermasalahkan soal tidak adanya pencegahan Pak Jokowi terhadap pencalonan Gibran. Saya kira masuknya Gibran ke kubu Pak Prabowo tidak mempengaruhi apa-apa, karena kita tahu sendiri bahwa selama ini kita sebagai loyalis Pak Jokowi selalu menilai kinerja dan kualitas seorang calon pemimpin, bukan karena popularitas dari eksistensi yang dimiliki oleh seorang ayahnya. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat Nyai Widya, selalu memberikan edukasi, informasi yang saya kira sangat tepat, dan semoga sehat selalu.
Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.